Benarkah durian berasal dari Indonesia? Saya sering dapat komentar demikian. Bahkan beberapa teman bertanya, Bang Topan, ada beberapa penelitian mengatakan durian itu asalnya dari Indonesia. Kenapa hanya tanam durian Malaysia? Kenapa nggak budidayakan durian asli Indonesia? Melawat durian to packing adalah tujuan utama kami ke Pulau Penang, Malaysia. Dari Jakarta kami langsung berburu ke Sungai Ara yang letaknya hanya sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Kota Penang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini sebagai bentuk informasi dan juga hiburan. Jadi mungkin kalau sahabat-sahabatku sering mendapat informasi yang kurang salah, di video kali ini kita akan membahas tentang durian dan durian. Apakah memang benar durian itu berasal dari Indonesia? Kalau memang durian itu berasal dari Indonesia, kenapa banyak para petani durian dari Indonesia, kenapa lebih banyak pergi ke Malaysia untuk belajar cara perawatan durian, bagaimana menghasilkan buah durian yang super kualitas, sehingga buah durian tersebut bisa dikirim ke berbagai luar negara. Sedangkan negara tetangga kita, Malaysia, begitu sangat luar biasa dalam mengembangkan pohon durian yang begitu sangat viral dan mendunia. Bahkan jenis-jenis durian yang ada di Malaysia sudah tidak asing lagi di berbagai penjuru dunia, seperti Musang King, Blackthorn, bahkan sekarang muncul juga durian tupai king. Ini juga termasuk salah satu durian yang sangat termahal di Malaysia. Di sini saya bukan petani durian, namun di sini saya ingin mereaction salah satu video seorang petani durian yang sudah keliling di berbagai negara Asia Tenggara dalam melakukan misi untuk mencari ilmu bagaimana cara merawat durian supaya bisa durian di Indonesia seperti di Malaysia, seperti di Thailand, sehingga Indonesia juga mempunyai durian yang berkualitas tinggi. Dan kenapa petani Indonesia lebih suka menanam durian Musang King ataupun duri hitam? Daripada penasaran, kita langsung reaction video berikutnya. Benarkah durian berasal dari Indonesia? Saya sering dapat komentar demikian. Bahkan beberapa teman bertanya, Bang Topan, ada beberapa penelitian mengatakan durian itu asalnya dari Indonesia. Waduh, saya memang gak ahli dalam sejarah ya teman-teman ya. Saya juga gak paham, saya udah coba pelajari berbagai literatur, beberapa buku tentang durian, baik yang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, kecuali yang bahasa Thailand saya nggak ngerti. Jadi gini teman-teman, kalau saya berpikir ya, durian memang tanaman yang idealnya tumbuh di sekitar Khatulistiwa. Di sekitar Khatulistiwa. Nah, Kepulauan Indonesia berada di sekitar Khatulistiwa, juga termasuk semenanjung Malaysia, teman-teman. Teman-teman boleh lihat peta ya. Nah, betul mas. jadi kalau ada yang mengatakan durian dari dahulunya berasal dari Indonesia, saya pernah dari beberapa literatur yang mengatakan durian, nenek moyang durian itu asalnya dari Pulau Borneo. Teman-teman tahu Pulau Borneo ya, yang bagian Indonesia adalah Kalimantan, yang bagian Malaysia adalah Sabah dan Sarawak. Itu kepulauan besar yang dulunya hutan terbesar di Nusantara. Dari situlah nenek moyang durian. Oke. Sekarang kita sementara ya, mohon koreksi kalau salah. Kita berpendapat bahwa durian berasal dari Kepulauan Borneo dan beberapa menyebar ke Sumatera, menyebar ke semenanjung Malaysia dari zaman dahulunya. Kalau kita lihat sejarah dari artefak apa sih bilangnya pada Candi Borobudur, teman-teman akan menemukan ukiran tentang yang seolah bercerita tentang durian zaman dahulunya adalah buah kesukaan para bangsawan. Kesukaan para bangsawan. Dan itu mendukung bahwa dari zaman kerajaan terdahulu, durian sudah ada di di, Nusantara. Nah, sekarang kita bicaranya gini loh.
balik dulu saya ke Malaysia ya. Di Malaysia sendiri, durian sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan yang tercatat terbukti dalam sejarah, induk durian musangking yang kita kenal sekarang, terdaftar dengan nama Raja Kunyit, sudah terbukti ada sejak tahun 1800-an di Tanah Merah, Kelantan, Malaysia. Wow. Ke Thailand. Di Thailand saya menemukan pohon durian yang dalam bentuk kebun di Chantaburi. Itu usianya 90 tahun. Itu dalam bentuk kebun ya. Artinya 90 tahun yang lalu orang Thailand sudah mengembunkan durian. Artinya durian secara alami pun di hutan-hutan sana sudah ada. Bahkan ratusan tahun terdahulu. Oke, kita balik ke zaman sejarah, bahkan mungkin prasejarah. Kalau kita bicara nenek moyang durian, yang mungkin kita beberapa yang meyakini berpendapat berasal dari tanah Borneo yang sebagiannya masuk ke Indonesia. Cuma kalau kita bicara demikian, itu kan kisahnya zaman terdahulu, mungkin 1000, 2000 atau 3000 tahun yang lalu. Nenek moyang durian berasal dari Borneo, menyebar ke berbagai pulau Nusantara, termasuk semenanjung Malaysia sampai ke Siam di Thailand. Pertanyaannya, 1000 atau 2000 tahun yang lalu negara Indonesia sudah ada atau belum? Jadi apa ya, kok saya merasa kalau kita mengklaim durian asalnya dari Indonesia, saya kok merasa rasa takut-takut ditertawakan oleh saudara-saudara kita di Malaysia dan Thailand. Karena sejak nenek moyang durian menyebar ke berbagai pulau di sekitar Khatulistiwa, negara Indonesia belum ada, belum terbentuk. Saya nggak tahu apakah dulu namanya Nusantara atau apa di zaman prasejarah dulu, atau mungkin manusia juga belum ada. Yang ada tuh hutan. Saat itulah menyebar secara alami. Durian, nenek moyang durian dari pulau Borneo menyebar ke berbagai pulau sekitarnya, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke Filipina. Jadi yuk kita berpikiran terbuka. Durian bisa tumbuh di berbagai negara Asia Tenggara. Durian milik kita bersama. Beruntung kita sama negara bertetangga, negara jiran Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Filipina. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan, kita kebunkan durian. Kenapa? Pasar durian makin membesar. Negara Tiongkok, Eropa, Amerika, Arab Saudi, mereka mulai menyukai durian. Jadi stop mengklaim-klaim merasa kita lebih baik, itu lebih baik, kita yang punya itu punya. Sama-sama durian pasarnya makin terbuka, teman-teman. Jadi selayaknya kita saling bekerja sama. Kita saling melengkapi sesama negara Asia Tenggara sebagai penghasil durian untuk dunia ke depan. Terima kasih teman-teman, bersama Topan dari Kebun Delongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ya kita ini selalu terpaling mengakui bahwa sedikit-sedikit kita yang punya, sedikit-sedikit berasal dari negara kita. Tetapi anehnya orang-orang kita terpaling mengeklaim tapi tidak melakukan tindakan dan perbuatan bagaimana bisa memajukan durian Indonesia viral mendunia seperti yang ada di Malaysia dan juga Thailand. Hal ini sangat disayangkan dan hanya buat malu negara kita ya. Takutnya kita ditertawakan oleh negara tetangga kita seperti Thailand, Malaysia. Tertawa melihat klaim-klaim kita yang paling sedikit-sedikit asal dari Indonesia. Ayolah untuk sahabat-sahabatku, mari kita berpikir yang positif ya kan. Mari kita saling bergandeng tangan dalam bab soal durian. Mungkin saat ini Malaysia, Thailand menjadi rajanya durian. Tapi mungkin suatu saat nanti Indonesia juga bisa seperti Thailand, Malaysia. Kalau melakukan tindakan dengan cara menanam durian, kemudian dengan cara dimodifikasi atau istilahnya dicangkok lah. Kalau dalam bahasa Indonesia dicangkok.
dari bibit satu ke bibit lainnya, sehingga menghasilkan buah yang berkualitas. Sedangkan negara tetangga kita, Malaysia, Thailand, mereka sudah sangat maju dalam soal berkebun durian. Perlu diketahui, kemarin Malaysia kan juga menjadi salah satu tuan rumah ya, istilahnya tuan rumah di dalam cara merawat durian, ya kan, tuan rumah se-Asia Tenggara. Bahkan Malaysia begitu sangat mendukung bila seluruh negara Asia Tenggara ini menanam durian dan mempopulerkannya ke seluruh dunia, bahwa durian tersebut berasal dari negara Asia Tenggara untuk dipopulerkan bersama-sama. Nah, luar biasa kan? Jadi istilahnya kita tidak perlu mengeklaim terpaling, wah ini asalnya dari Indonesia. Jangan seperti itu ya sahabatku semua. Nah, ternyata durian lokal di Indonesia sendiri itu tidak begitu diminati oleh berbagai kalangan di Indonesia ya, atau berbagai masyarakat di Indonesia. Bahkan masyarakat Indonesia saja sendiri lebih suka durian daripada Malaysia. Hingga petani durian yang ada di Indonesia lebih menanam durian musangking dan juga duri hitam. Karena durian itu termasuk, durian musangking, durian duri hitam ini termasuk salah satu durian yang paling banyak dicari oleh peminat buah durian. Seperti apa penjelasannya daripada petani durian yang ada di Indonesia? Kenapa lebih memilih tanam durian dari Malaysia daripada tanam durian lokal Indonesia sendiri? Kita reaction videonya bersama-sama. Bang, kenapa hanya tanam durian Malaysia? Kenapa nggak budidayakan durian asli Indonesia? Nah, gini teman-teman. Jadi kebetulan saya membangun kebun itu untuk bisnis. Betul, Mas. Untuk dapatkan cuan jangka panjang. Itu kebun delongan, teman-teman. Itu kebun delongan. Nah, jadi dominan yang saya tanam di situ adalah duri hitam dan musangking. Lalu beberapa bawor, kemudian ada sekitar 4 batang durian super tembaga asal Indonesia, 4 batang durian namblung juga asal Indonesia, sedangkan yang selebihnya musangking dan durian duri hitam. Kenapa tanam itu? Kenapa enggak yang asal Indonesia diperbanyak? Nah, jadi gini teman-teman, sampai saat ini permintaan pasar durian terbesar di dunia adalah montong, musangking, dan berikutnya durian duri hitam. Nah, montong memang banyak permintaannya di negara China. Sedangkan untuk selera kita Indonesia sendiri, terkhusus saya, montong kurang menarik teman-teman. Montong kurang menarik. Sehingga pilihannya adalah musangking dan durian duri hitam. Menurut saya musangking dan durian duri hitam itu adalah termasuk 2 durian terlezat di dunia. Teman-teman boleh coba yang betul-betul top perform ya. Bukan yang teman-teman, saya beli musangking di Malaysia sana kok harganya rasanya biasa-biasa aja ya. Cari musangking yang betul-betul top perform, itu rasa luar biasa lezat. Nah, makanya kenapa saya fokus pada musangking dan durian duri hitam, karena memang permintaan pasar di level premium di Indonesia sendiri pun tinggi ke depannya. Sampai hari ini Indonesia masih mengimpor durian musangking dalam jumlah yang sangat besar dari Malaysia. Kenapa enggak dari daerah-daerah kita didatangkan musangking untuk mengisi permintaan pasar di kota-kota besar di Indonesia? That's why saya di daerah mengajak teman-teman tanam durian musangking dan durian duri hitam. Supaya apa? Supaya Indonesia tidak mengimpor lagi dari negara tetangga kita. Karena peminatnya di Indonesia sangat banyak. Sama halnya teman-teman pakai gadget, pakai HP, mereknya apa? Itu didatangkan dari mana? Pabriknya di mana? Pemilik mereknya siapa? Nah, kenapa nggak kita tanam di Indonesia musangking dan durian duri hitam, yang mana hasilnya akan dinikmati oleh saudara-saudara kita di daerah, bukan lagi mengirim uang keluar. Gimana menurut teman-teman? Setuju atau enggak? Silahkan di komen ya. Oke, yuk, terima kasih bersama Topan dari Kebun Delongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah beberapa alasan petani durian Indonesia
lebih memilih menanam durian dari Malaysia, Musangking dan juga duri hitam. Karena peminatnya begitu sangat banyak dan luar biasa. Bahkan durian Musangking dan duri hitam ini termasuk salah satu durian yang terlezat di dunia. Wow, ini sungguh sangat enak sekali ya. Saya pernah mencobanya. Memang durian Musangking ini begitu sangat legit, manis dan gurih dan enak banget lah intinya. Tetapi saat ini di Malaysia tidak puas dengan duri hitam Musangking. Ada varian baru durian daripada Malaysia yang saat ini juga viral dan menjadi perbincangan di media sosial hingga beberapa traveler durian yang sudah mencoba untuk keliling di Malaysia. Oke teman-teman, kali ini saya juga akan mengajak sahabat-sahabatku semua untuk melihat secara langsung, tapi bukan di dunia nyata ya, di dunia maya. Meskipun hanya di dunia maya, tetapi nggak ada masalah. Yang penting kita bisa melihat secara langsung dan seperti apa bentuk dan rasa durian tupai king yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Harganya juga cukup lumayan. Wow, Malaysia memang sungguh sangat kreatif dan luar biasa. Meskipun Musangking dan duri hitam ini sudah viral mendunia, tapi tidak puas sampai di situ saja. Malaysia langsung mengeluarkan varian baru, yaitu durian tupai king. Oke teman-teman, seperti apa bentuknya dan rasanya, langsung kita reaction bersama-sama daripada channel Traveler Durian. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan, bukan untuk membanding-bandingkan satu sama lain. Indonesia dan Malaysia, negara yang sangat bersahabat baik. Alangkah baiknya kalau kita berkomentar, saling memotivasi, saling menginspirasi. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, kita reaction bersama-sama. Sampai berebut. Aku munggah gunung sampai modal. Rugi. Cuma dapat satu naik gunung. Kerutannya. So dengan jenama ini memang dia lebih top lah. Oh. Tengok kalau harga itu tak tinggi, makna itu tak bagus lah. Harga itu tinggi, maknanya banyak orang nak cari lah. So sekarang 1 kilo pun lebih kurang 130, 130 1 kilo. Itu blackthorn, duri hitam baru 1 kilo 80-90. Melawat durian tupai king adalah tujuan utama kami ke Pulau Penang, Malaysia. Dari Jakarta kami langsung berburu ke Sungai Ara yang letaknya hanya sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Kota Penang. Oh, langsung berburu ke kebunnya ya. Naik gunung. Luar biasa ya, Malaysia. Dalam pengembangan buah duriannya. Udah nyampe belum? Mau sampai lah. Oh, nanti kena parking, kena jalan lagi. Wah, ini pemandangannya cakep banget. Wow. Ini dia Bukit Durian Tupai King. Di kebun seluas kurang lebih 4 hektar ini sudah tertanam sejak 28 tahun yang lalu. Selain durian tupai king, di kebun ini juga terdapat beragam varian seperti Musangking dan udang merah. Namun melonjaknya permintaan durian tupai king membuat pemilik kebun bersedia menebang durian jenis lain dan diganti dengan durian tupai king. Semua tupai king. Paling bagus sekarang. Ini ada top walking semua banget tupai king. Ditukar semua. Tupai kingisme sekarang musimnya. Ditukar tupai king. Kebun durian Tupai King Hill punya pemandangan indah, kota Georgetown. Selain pemandangan yang indah, di sini juga ada 16 pohon durian Tupai King yang usianya sudah mencapai 28 tahun. Wow. Dulu sang pemilik begitu yakin durian Tupai King suatu saat akan menjadi durian unggul dan jadi incaran seperti durian selebriti. Takut ya, takut. Lagi gua sombong. Durian termahal ini. Dia memang kan spesial. Apa rasa yang paling spesial?
Dia punya rasa spesial. Orang ada memang dia ada. Orang tak ada dia pun ada. Dia apa yang tak ada? Ha? Apa yang orang yang ada orang tak ada? Apa rasa itu? Dia punya pahit. Pahit Dengan dia punya lah. Dia punya pahit dengan kalau durian boleh Oh. cari dia. Lagi satu, dia punya durian punya isi spesial sampai boleh hitam pi. Lain durian tak boleh dapat dia macam ni. Ya, betul. Ya. Jadi Waduh. Jadi rebutan. Inilah durian tupeking. Mbak Serigala kelaparan kami tak kuasa menahan untuk tak berebut. Rumus Geragas memang menambah seru menikmati durian selebriti ini. Durian selebriti. enak tenan. Enak, Pak. Lengket. Enak tenan. Pahit lengket. Tupeking. Ah. Bos Tupeking. History of tupeking. Nah, cerita Lokong Ikosu siapa Ikosu. Itu dulu sini memang Tupeking, pokok Tupeking dulunya memang berasal di ini tempat. Ini tempat. Tapi Bukan ini kebun. bukan ini kebun tapi ini tempat. Tapi lebih kurang 30 tahun dulu Pakcik Akyong beli tempat inilah. Beli tempat ini lebih kurang 8 ekar. 8 ekar setengah yang luas itulah. Lepas dia beli dia dapat itu durian tupeking dari dekat sini dia makan dia rasa sedap. Lepas itu dia buat kawin lah. Dia buat grafting lah dengan sini punya pokok dan dapatlah tupeking di sini. Ada berapa? Foto dulu. Jangan lupa Mas. Ini video, Git. Di tengah serigala kelaparan untuk secomot durian tupeking seperti ini adalah sebuah kemewahan. Lihatlah durian tupeking ini berwarna kuning gelap. Teksturnya kering dan pulen. Rasa belen manis, legit dan pahitnya sungguh luar biasa. Wow. Dan yang paling enak adalah harum lemaknya yang sungguh tiada banding. Harum lemaknya itu loh, katanya enak sungguh tiada banding. Wow, nyami. Langsung Mas, dimakan Mas. Gunung ameh modal. Nek mati rugi. Naik gunung cuma dapat 1. Liputnya, geng. Kata Masnya rugi. Enak betul Mas. Padahal aku bisa diambil sini. Kok tak betuneh iki. Cipoke. Enak banget, men. Luar biasa emang. Pulen. Manis, legit. Wow. Wih, pahitnya nempel banyak. Kemeju terus. Ono iki. Mana nih? Sampai berebut. Wow. Semua terpuaskan, namun yang paling membuat tupeking ini terkenal selain rasanya adalah sepuan hitam yang ada di daging buahnya. Oh. Dan lagi-lagi kita harus bergelut untuk menempatkan durian super spesial ini. Sampai rebutan. Black gold ini, geng. Waduh. Black gold ini, Pak. Iki metu anu ne. Irengnya, Pak. Metu irenge iki. Itu black gold, Pak. Black gold. Ini kayaknya bunuh-bunuhan sih. Gila. Ini dari Pahitnya. zaman 2016 sudah Gila begini, pahitnya. nggak bisa diubah. Wah, mantap nih. Pulen pahit. Belum makan. Foto dulu. Foto. Apa sih? Sampai jadi rebutan ya durian tupeking. Termasuk salah satu durian yang termahal di Malaysia saat ini. Wow. Oh, black gold. Awas. Oh iya, black. Black gold nih. Susah dapat foto nih. Luar biasa ya. Durian Malaysia ini begitu sangat digemari oleh pecinta durian. Dan black gold inilah keistimewaan durian tupeking. Wow. Hitam keemasan. 3 kali sudah jadi hitam. 3 kali panen. 3 kali tingkatnya durian sudah jadi hitam. 3 kali means 15 tahun. Apa ya? 8 tahun. 8 tahun sudah keluar black gold. Black corn lah. Yap. Ya itulah special. Special. Gerakas. Oke. Durian tupeking memang durian selebriti. Harganya mahal, 450 ribuan per kilo. Dibandingkan dengan durian dur hitam dan musangking yang harganya di Pulau Penang hanya 80-90 ringgit atau sekitar 200 ribuan per kilo. Meski mahal, kalau digagas bareng-bareng 16 orang tentu sangat murah. So you travel guys, kita tidak kebagian lagi nih.
Dari video ini kita perlu banyak belajar dari negara tetangga kita yaitu Malaysia. Mereka begitu sangat luar biasa dalam pengembangan buah durian. Selain musangking, selain duri hitam, ternyata sekarang ada varian baru. Ada durian jenis baru yang bernama Tupeking dan harganya juga cukup lumayan mahal. Meskipun Malaysia sudah sukses di dalam pengembangan duriannya, musangking, duri hitam, tapi tidak berhenti di situ saja. Mereka selalu mengembangkan varian-varian durian dengan berbagai aneka jenis. Di negara kita belum bisa seperti Malaysia. Ayo, para sahabat-sahabat, para anak-anak muda, mari kita mencontohi negara tetangga kita Malaysia dalam pengembangan duriannya. Sehingga durian bisa menjadikan sebuah ekonomi negara yang begitu sangat luar biasa. Kenapa? Dari hasil durian, ya kan, bisa mendatangkan berbagai para pelancong dari penjuru dunia, bahkan hasil berkebun buah durian bisa dikirim ke berbagai luar negara. Namun sayangnya untuk saat ini Indonesia belum bisa seperti Malaysia dan Thailand. Tapi insya Allah pelan-pelan suatu saat nanti juga bisa. Dan mari kita hilangkan klaim yang terpaling, katanya asal Indonesia lah, durian asal dari Kalimantan lah, durian asal dari Oke, kita hilangkan hal-hal seperti itu dan mari kita rapatkan barisan, saling mempererat tali persaudaraan, saling belajar satu sama lain supaya kita menjadi negara maju bersama-sama. Kawasan negara Asia Tenggara ini menjadi sebuah negara yang menghasilkan buah durian berkualitas tinggi. Oke, cukup sekian. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan jangan lupa subscribe juga pemilik video originalnya jika ingin tahu perkembangan durian baik dari Malaysia ataupun dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.